ada bedanya antara leader dan bos itu dari relasi kali ya. Kedekatannya mungkin yang dibangun beda. Nah, Misalkan what leader- if kita ketemu tim yang nggak mau dibentuk? Delete. Hah? Delete. Berarti being Nggak a ada leader, cara lain. iya. Kalau gue Nggak. bos tuh kayak penjajah. Pak. Ini tahu. Oh, bener. Oke, 1, 2, 3. Selamat datang di Satu Meja Banyak Cerita. Yuhu. Dengan Saya siapa? saya Oh, dengan saya Randi. Juni. dan Pohan. Yeay. Welcome. Kita ini udah episode ke-200. 3 Amin. tahun dong ya. Kalau cuma 1 minggu 1 Episode keberapa? Lupa. 7 atau 8 aja. Iya. Emang udah sebanyak itu? Gila. Wow. Kita produktif sekali, guys. Kayaknya 7 deh. Mungkin Gila. banyak yang bertanya-tanya kok posisinya makin menurun ya. Boleh dijelasin nggak kenapa kok sebelum mulai? Kenapa nih? Kayak di episode sebelumnya tuh masih sejajar ya. Kenapa? Nanti episode ke-10 kita udah Tiduran, kita tiduran. Tiara. Kamera dari atas gitu. Ya. Kalau Tiara. Ini karena kursi saya keberatan. Karena kursi saya no, bukan kursinya keberatan. saya keberatan. Yes. Jadi kursi itu kayak gini loh. Kayak dia Bergejolak. Dia gini nih. Kayak atlas nahan bumi itu. Atlas lagi nahan bumi gitu. Makanya kita setup di bawah. Tapi tetap Nyaman. lebih nyaman. Nyaman kok, Iya, luas banget kok. Kaki lebih bisa leluasa ya. Mantap lah. Oke, itu aja. Makasih. Lupa bahas apa. Kita mau bahas apa hari ini? Today hari ini. Gak apa-apa. Benar. Tujuan itu hari ini. Jadi Tomorrow itu besok. Ntar aku mau ketemu dulu. Hari ini kita mau bahas soal apa? boss versus leader. Wih. Ngeri. Karena kita ini orang kantoran semua, guys. Jadi topik-topiknya itu semua. sebenarnya kita Nggak pengen mungkin kita ngejulitin bahas atasan BTS. sih. Nggak mungkin kita bahas BTS karena semua Betul, kita yang BTS. ngerti. Behind the scene. Behind the scene. Oh, bukan Bang Tan Soyandan atau by the service. Oke, lanjut deh. Karena kita orang kantoran, jadi ini adalah media kita untuk berbagi. Iya. Ya, apalagi di sini ada sang leader ya. Belum tahu, ntar kita lihat dulu. Kita Sang leader, si paling kita lihat dulu nih, dia bos apa leader gitu. So, yang udah paling nyiapin pertanyaan dulu. ya. Go bos. Gue tukang buruk. Katanya dia setiap episode udah nyiapin. Kali ini dia udah nyiapin pertanyaan. Gue udah nyiapin Ada 10 lah, kurang lebih 10. Silakan. Kenapa bos S-nya 2? Karena kalau satu dia bukan merek. Iya benar. Jawabannya itu loh. Walaupun kurang ya. Itu jokes bapak-bapak gak Bos sih? iya banget banget lagi jawabannya. Lu juga nanya. Tapi apa tadi pertanyaannya? Gak ada. Belum ya? Topik. Topiknya apa? Boss versus leader. Boss versus Kita leader. cenderung yang mana atau apa? Ya gak apa-apa kita bedain. Berarti nanya ke kita masing-masing ya? Iyalah. Gue tipe bos atau leader ya? Enggak juga sih. Bos staff. Masih tipe staff. Masih butuh sosok pemimpin. Saya butuh sosok pemimpin. Jujur banget. Hah? Gak sama jujur. Enggak juga lu udah tim kan. Enggak, kita bahasanya dulu. Bedanya apa sih, Pak? Iya. Bedanya. Gitu maksudnya. Bukannya bilang aku masih staff. Bedanya apa sih bos sama leader tuh? Oke. Ya. Apakah semua atasan itu adalah bos? Iya. Apakah semua Kalau atasan di itu adalah leader? Gambar analogi tuh kalau yang suka diputer-puter tuh. Asik. Apa? Kalau bos, Apa ini puter? kalau bos itu tuh yang suka kalau misalnya ada kelompoknya di belakang, dia yang suka narik. Oh, Kan ada itu tuh. leader nggak sih? Analoginya enggak. Kalau leader tuh yang ngedorong dari belakang. Oh. Jadi posisinya. Ya boleh. Tapi juga gua nggak tahu sih. ya. Tapi Analoginya beda, gitu. beda film kali, beda film. Iya, dia masalah. Jadi kalau bos itu kayak narik gitu. Karena dia sifatnya narik, kayak kan mau nggak mau kayak segala sesuatu yang ditarik kan kayak ada paksaan kan ya. Mungkin kayak nggak natural gitu. Tapi kalau misalnya leader itu posisinya itu nggak di depan, dia di belakang. Jadi komunitas apa? Jadi dia narik orang gitu maksudnya?
Gambarannya maksain. kayak narik. Waktu itu analoginya nggak tahu ya. Diikat di badan mungkin nah, jadi ditarik. Kalau bos itu malah posisi di belakang. Leader. Leader tuh posisi di belakang. Jadi Dorong. Oh. Gitu. Kalau gue bos tuh kayak penjajah. Pak, ini kalau Oh, bener, bos tuh kayak Menurut dia. penjajah. Menurut gue, menurut Kalau- lensa gue. Leader? Dia yang merangkul. Harus ini dong, harus apple to apple dong. Penjajah dan apa? Apa yang suka ngerangkul? Pacar gitu. Kalau leader ngerangkul. Kalau Pohan. Enggak. Dia penjajah Mungkin secara arti aja. Dia Analogi kan kita udah ya. Dia penjajah ya. Kalau leader itu biasanya identik punya follower. Hah? Oh, gue dong. Oh, pengikut. Leader tuh biasanya Ada follower gue di Kalau Instagram. bos itu lebih banyak ini hamba. Coba beda. Lebih banyak budak. Kan gue bilang kan. Sama-sama Kayak penjajah. Mengikuti. Cuman bedanya apa ya? Antara Ya kalau pengikut dan leader yang disebut pengikut itu apa? Lu nggak disuruh, lu ikut. Namanya pengikut. Kalau bos, ya belum tentu mau ikut. Terpaksa ikut ya karena lu punya posisi, karena lu punya kuasa. Ya. Jadi terpaksa kita ikut gitu ya. Ya jadi bilang mungkin sudut pandangnya lebih yang tadi kalau bilang ditarik ya. Jadi kayak orang bos itu ya gue suka lihat tuh. Sebenarnya sih bukan bos sih, kayak orang suka bahasanya tuh managers versus leader lah. oh. Misalnya manajer mana yang kayak orang terlalu manajerial, mana yang leader gitu ya. Tapi manajer yang berlebihan ya jadinya bos karena dia nggak ada unsur ininya apa ya. Tadi kalau kata Yunita tuh bagus tuh merangkul, mengayominya tuh nggak timbul gitu loh. Tapi kebanyakan orang ya memang susah menjadi leader itu susah, capek gitu ya karena tiap hari kan you have to be something yang the best at everything gitu loh. Kayak lu harus datang lebih pagi, lu harus karena prinsip Jadi role model gitu. Jadi teladan. Iya prinsip ya bahasa teladan model. Kalau gue sudah bilang jadi pimpinan tuh memang yang paling capek tuh harus menjadi model on everything gitu di apapun jadi model. Lu dalam berdandan paling bagus, lu ngomong paling bagus, lu ngomong paling bagus. Memang harafiahnya seperti itu meskipun kita capek ya. Kalau bos itu ya kadang-kadang bisa jadi dia mungkin yang penting dia kelihatannya punya power gitu ya. Dia nyuruh doang tanpa mungkin ngasih arahan seperti apa gitu ya. Dan mungkin egosentrisnya ke dia ya. Kalau berhasil nih berkat gue bukan berkat tim gue. Kecenderungan ya nggak selalu Kecenderungan ya. Me always me and me. Iya, gue ngeliat banyak bos itu apa ya, yang merintah doang, meskipun dia dan mungkin dia nggak mau ngambil risikonya, atau dia merintah doang tanpa tahu timnya itu lagi susah atau lagi apa gitu. Leadership tuh lahir gitu aja. Ada kayak gift gitu atau itu something yang bisa kita build up gitu, Pak? Dua-duanya. Jadi ada orang yang born to be a leader hanya kan lahir sebagai seorang pemimpin. Tapi ada orang yang memang ada orang yang ada orang yang memang di making. Jadi di create. Gitu. Tapi menurut pengalaman gue sih lebih banyak orang yang dibuat ya gitu. Oke. Kelihatan dari kepribadian orang ya. Kalau semakin bertambahnya orang leader itu, kalau kita pakai bahasa psikologi ya, tes psikologi lagi kayak tadi ya, dia pasti dominan sih cenderungnya. Orang karena mereka dia penuntun ya. Jadi kayak gue maunya ini gitu, nggak bisa kayak ya gue mau ini itu saran gue ya udah deh gue ikut nggak bisa. Leader tuh cenderung orangnya dominan ya kan, ada otoritarnya pasti ada. Ini kalau dia nggak ada otoritarnya gimana dia mempunyai pengikut, ya kan? Nah tapi kadang-kadang nggak semua leader sekarang eranya udah nggak mau. Sekarang cenderung kan orang kalau di tes DISC ya, malah 95% itu sekarang karakternya jadi stabil. Maksudnya gimana tuh? Misalnya satu kelas 10 gitu, 10 orang. Kalau kita tes di ISC, kita mengalami shifting gitu. Orang menjadi nggak semua orang mau menjadi leader gitu. Gitu. Karena iya, Kayak penurunan ya? penurunan. Orang cenderung stabil. Karena nggak mau ngambil tanggung jawab. Nggak mau ngambil resiko. Nggak mau ngambil resiko, nggak mau Iya. ngambil beban
harus selalu di look up orang, Iya. Iya. menjadi the best on everything. Iya. Menjadi modeling itu pekerjaan yang sangat melelahkan gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak lu harus memaksa diri lu menjadi versi terbaik diri lu, itu kan capek ya. Tapi dengan adanya jabatan itu kan nggak bisa gitu loh. Karena kan lu harus nge-push diri lu di saat lu Tuntutan lagi. iya lagi capek, tapi lu harus paksa diri lu untuk Iya, kasih iya. modeling itu. Benar. Begitu kita jadi pimpinannya, lo pasti lihat deh di organisasi atau komunitas apapun yang dia nggak berkembang-kembang atau gitu-gitu aja, kalau sih gue lihat tuh ya pasti ada nggak lain tuh 80% dari leadernya juga, karena dia sebagai lokomotifnya. Bisa, kan? Oke, kalau berarti tadi kan kalau bos itu dia banyak me and me, terus lebih kayak nyuruh-nyuruh orang. Kalau leaders tuh lebih ke merangkul, coba untuk berempati gitu ya. Tapi apakah semua karakter orang yang memimpin dia jadi bos tuh buruk nggak sih Pak? Atau memang ada situasi tertentu yang diperlukan emang yang bos itu yang merintah Karena aja kayaknya gitu. kurang pas nih. Kayak gitu. Sebenarnya kalau kita bilang leader itu kan secara esensialnya seperti itu. Kalau gue suka bilang tuh style of leadership ya, gaya kepemimpinan. Mantap nih, asik. Ada berapa tuh style of leadership? Kalau gue cuma bagi 3. Ya, yang pertama, Gue catat dulu ya. ini yang saya hidupi kurang lebih 15 tahun lah ya di kantor tuh. Yang pertama tuh otoriter. Oh. Itu masuk tipe kepemimpinan. Style of leadership. Jadi ada tangan iya. keras, otoriter, otoriter. Jadi otoriter tuh memang dibutuhkan. Gue suka bilang. Contohnya gimana tuh Kenapa Pak? sih kita butuh otoriter untuk orang-orang pengikut-pengikut kita yang masih blow on. Pengikut-pengikut, gampangnya gitu lah. Pengikut yang butuh di guidance, yang masih arahan. Kurang pengetahuan, kurang Masih pengalaman. kemana ya? Itu kita harus jadi otoriter. Karena nggak mungkin kita punya pengikut yang masih bingung terus. Ya menurut kamu gimana? Ya mampu ke jurang. Ya kan bisa. Ya menurut bapak gimana? Gimana kan nggak mungkin. Itu butuh guidance. Maka kita jadi pemimpin yang otoriter harus diperankan dulu gitu. Nah, habis dia otoriter, ketika si pengikut itu pelan-pelan udah mulai pintar nih, pasti kan orang yang ditekan pasti lama-lama berubah dong. Iya, betul. Dia sense of surviving-nya berkembang kan. Waduh, Benar. bahaya nih, gue harus survive nih. Dia mulai ngikut kemauan bosnya, dia mulai dapat salahnya. Nah, pemimpin itu mulai masuk ke fase ini bukan suatu urutan ya, tapi lihat dulu, pokoknya kita lihat tim kita seperti apa. Baru masuk bisa ke fase delegatif, bisa. Oke. Nah, ketika dia masuk fase delegatif, artinya apa? Beberapa pekerjaan itu udah langsung dikerjakan. Dia nggak perlu otoriter lagi. Misalnya udah satu something, Yun tolong kerjain ya, Un ya. Udah seperti biasa kok yang saya perintah, oh ya Pak, sip. Jadi dia udah tahu maunya, karena dia awalnya udah pasang stand otoriter itu. Nah, tapi ketika dalam proses proses sedang mencapai apa yang kita sama-sama tuju, kan kadang-kadang ada tim yang sulit juga kalau dia berjuang sendiri, terus bosnya nunjuk terus kan capek juga. Iya. Maka kita harus menunjukkan style yang ketiga, yaitu partisipatif. Partisipatif itu apa? Tadi katanya merangkul. Lu susahnya di mana sih? Gitu. Ini Pak, gua nggak ngerti-ngerti. Oh, gini, kalau lu mau bisa ngerjain tugas ini, lu ini dulu, gini coba lu buat deh. Lu bikin, gue yang lihat. Artinya apa? Saat dia posisi partisipatif, antara leader dengan si anak buah itu sejajar. Dia lagi posisi Core team lagi ngeliatin. Nah, bisa kan lu tenang, lu kerjain begini aja, nanti berikutnya lu buat begini pasti benar kok. Ya, jadi kalau gue perintah begini, lu kerjain dengan cara begini, pasti carinya hasilnya benar. Nah, itulah peran delegatifnya keluar. Tapi kalau dia nggak ngerti-ngerti, dia ngeyel, keluarin lagi peran otoriternya. Udah lu ikutin kata gue, gitu. Pokoknya kita harus bentuknya begini, gitu. Nah, otoriternya keluar lagi, gitu. Nah, jadi kenapa disebut style of leadership? Karena nggak bisa 3 gaya itu harus dipakai sepanjang waktu, gitu. Setuju. Orang yang terlalu otoriter, nggak ada delegatif, nggak ada partisipatifnya, capek anak buahnya. Karena disalah-salahin mulu, dimarahin mulu, ya kan? Apa-apa salah, dianggap kayak anak buahnya nggak support dia, gitu. Orang yang terlalu delegatif juga bahaya. Kenapa? Semua kerjaan dikasih, jadi cuma langsung kayak air. Kan ada tipe bos yang langsung kerjanya. Dia nggak ngasih arahan, dia nggak ngasih guidance, dia nggak ngasih ramu-ramu. Pokoknya lu kerjain aja gitu. Kan kita juga begitu salah,
kita panggil anak buah, kita juga yang salah gitu kan, dia nggak pasang badan. Orang yang terlalu partisipatif salahnya apa? Jadi anak next time kan anak buahnya kalau jadi nggak respect sama bosnya kalau dia terlalu apa-apa terlibat. Jadi kemandirian dari micromanage ya. Benar. Akibatnya anak buahnya jadi semena-mena, udah bos lu aja lah yang ngerjain. Kalau nggak mau ngerjain kayaknya kalau gua ngerjain nggak maksimal, bos gua bisa nih. Iya gitu. Handle-nya gitu kan. Nah itu karena dia udah terlalu partisipatif di dalam itu, dia terlalu terlibat gitu. Nah makanya sebenarnya dominan dari tiga hal ini, kenapa bos itu terbit? Ya itu karena dia terlalu fungsi otoriternya terlalu dominan, dia nggak pernah, mungkin dia delegatifnya jarang, dan dia kalaupun delegatif dia nggak mau tahu hasilnya gitu. Makanya kita Tapi ini menarik nih Chris, karena kalau misalkan bisa dibilang kan kalau misalkan kita mention kata bos itu kan lebih ke arah otoriter kan ya. Kalau misalkan pembahasan itu bos versus leadership. Kalau bos itu kan lebih condongnya kayak ke otoriter. Terus kalau leadership tuh, kalau di gua tuh kebagi jadi dua tuh, delegatif sama yang ini ya, yang partisipatif. Nah, gue pernah nonton podcast di mana itu. Jadi tipe kepemimpinan itu juga ngaruh terhadap siapa lawan bicaranya atau siapa yang lagi lo handle. Betul. Karena ada yang mention gini, kalau lo kasih arahan ke orang yang kurang kemampuannya, tidak ada pengetahuan sama sekali, sia-sia. Arahan itu cuma bisa diberikan kepada orang-orang yang sudah punya knowledge segala macam. Makanya kerjaan pasti kan Tapi kalau misalnya orang-orang seperti itu tuh nggak bisa juga kita kasih arahan, dikasihnya contoh. Biasa tuh mereka lebih cepat. Nah itu kan sebenarnya juga penyesuaian dari kita kan. Leadership tuh tahu juga misalkan gue ngomong sama ini orang kayaknya nggak bisa apa-apa atau belum punya pengalaman untuk kerjaan ini. Yang kita kasih tuh contoh. Tapi kan nggak selalu jadi contoh kan. Misalkan kalau misalkan dia udah bagus, udah berjalan secara otomatis, berarti kedepannya yang gue kasih tuh delegatif. Sebenarnya ngaruh. Berarti itu ngaruh ya? Kalau ini beda level orangnya. Rumusnya kalau gue beda lagi. Jadi kita bicara ada yang namanya secara komunikasi. Gue bilang style leadership itu adalah bentuk komunikasi. Cara kita mengelit seseorang. Iya. Tapi gue selalu balut dalam menjadi seorang leader itu harus punya 4M. Gue selalu, lu prinsip gue satu lagi. Yang pertama yang kayak lu bilang, model. Lu harus jadi model on everything. Bagaimana bilang contoh kan, lo ambil kata contoh. Nah, bagaimana punya menghadapi anak buah yang susah? Maka model yang kedua, lu jadi mentor. Menjadi motivator. Jadi seorang pemimpin tuh harus belajar menjadi motivator. Motivator tuh ya menyemangati. Gue tahu lu kurang, mungkin lu sebenarnya punya potensi gitu, lu ayo lu coba gitu. Gue selalu di sini, yang penting lu coba aja gitu. Iya. Itu motivasi. Dan ketiga, mentor. Ya, peran mentor harus ada seorang leader, nggak bisa. Sekarang tuh ya kita menghadapi era yang orang tuh pengen apa-apa tuh jadi. Cepat. Gue pengen anak buah yang pinter, smart, siap buat gue 24 jam. Iya. Actually itu nggak ada. Itu di-create, diciptakan. Exactly. Gue berkarir dan belajar dalam leadership itu semuanya diciptakan. Gue menciptakan. Dan pengalaman gue untuk menciptakan sampai titik anak buah yang seperti itu ada dua faktor. Misalnya adalah kecerewetan kita, karena seorang pemimpin itu harus cerewet. Kritis ya. Dan yang kedua adalah kerelaan si orang itu sendiri. Iya mau benar. diubah. Jadi gue lihat nih kayak baru kemarin tuh gue memimpin tim gue tuh baru join tuh bulan Mei. Tapi dia sekarang udah bulan Mei. Oktober. Sekarang ini kan udah Mei. Tapi dia berubahnya progresifnya cepat banget, melebihi dari yang orang yang pernah gue didik. Ternyata gue lihat, kenapa sih kok lu cepat banget changingnya? Oh gini Pak, saya udah melepas semua ego saya di masa lalu. Sekarang saya membayangkan diri saya ini kayak kertas kosong yang siap Bapak proses. Iya, betul. Ketika dia menjadikan dirinya seperti kertas kosong itulah, dia tuh melepaskan ego-ego dia. Emptying to refill ya. Gitu. Ternyata itu membuat orang tuh lebih cepat. Gue lihat dia kayak lebih cepat gitu berkembangnya gitu. Iya. Jadi itu ada kemauan dari orang itu untuk berubah juga gitu. Sedangkan kalau orang itu nggak memang keras kepala atau merasa benar, susah. Orang kayak gitu paling susah berkembang karena dia udah tahu, kayak merasa udah tahu, gue tau lah prinsip bos gue, gitu. Nah, remeh-remehin bosnya gitu. Iya. Udah pasti susah. Itu melelahkan banget sih. Susah gitu. Jadi
Jadi balik lagi tadi dalam mengembangkan orang dari model, motivator, mentor. Yang ketiga tuh ya multiplier. Artinya kita harus menyiapkan dia menjadi pemimpin berikutnya seperti regenerasi gitu ya. Oke. Jadi gue lebih memandang prinsip seorang leader itu harus punya 4M ini, tapi dalam cara dia berkomunikasi harus punya style leadership tadi gitu. Tapi gue hidupi ini sih sampai hari ini 2 things itu, dan ya puji Tuhan alhamdulillah sih semuanya berhasil ya. Iya. So far sih masih berhasil ya. That's good. Masih gue nggak pakai yang lain-lain karena terlalu banyak jargon-jargon dunia sekarang kan. Iya, Buku iya. baru, punya kerangka framework baru. Betul. Tapi gue selalu pasang logika gini, kayak lu nggak mungkin jadi pimpinan memotivasi orang kalau lu nggak yang pertama lu Iya, jadi model nggak dulu. mungkin, itu impossible. Iya. Tapi orang suka nggak sadar gitu. Betul. Nah, tadi melanjutkan yang Pak Puan bilang ya, leadership tuh sangat-sangat susah. Dari obrolan yang tadi tuh gue jadi paham gitu kenapa orang-orang yang akhirnya jadi leader itu tuh cukup jarang. Karena emang susah. Artinya gini, kalau lihat stylenya yang tadi, iya kalau kelompok kita tuh mereka tuh sama gitu rata, sama-sama butuh yang di delegasi atau di participate. Tapi gimana sama orang yang dia leader cukup banyak kepala dan tiap orang tuh berbeda-beda. Berarti kan cara gue approach ke A, B, C harus berbeda dengan D, E, F. Pasti. Di hari yang sama, Betul. di waktu yang sama, dan itu terjadi di gue sih Pak. Jadi kan setiap tim kita tuh punya layering ya. Iya, Kita kan bisa menganalisa tim kita kan. Oh, yang ini lemahnya di sini, tapi kelebihannya ini. Yang B, C, kita kan identify masing-masing tim tuh. Itu kan yang akan nanti menentukan cara kita berkomunikasi ke mereka, termasuk dengan leadership style tadi. Yang sangat bikin capek adalah ketika kita harus menjadi leader yang bisa fulfill masing-masing kebutuhan dari tim, itu susah banget. Terus yang tadi Bapak bilang jadi mentor, nggak semua leader tuh willing untuk jadi mentor. Kayak gue merasakan mengambil sampai di motivator aja gitu. iya somehow ya pada akhirnya, karena orang kayak udah, apalagi kalau sorry itu saya ya, kalau misalnya gap usianya tuh terlalu jauh gitu, menurut gue cukup mempengaruhi sih. Apalagi kalau misalnya kita dapat leader yang udah senior banget, mereka tuh biasanya udah mostly ke motivator, karena buat mereka kayak ya anak-anak bisa dibimbing dengan nih dulu saya begini. Padahal kan di era di era yang mungkin karena gap usianya udah beda, harusnya pendekatannya juga beda gitu. Ada orang yang gue nggak bisa lagi cuman dimotivasi, gue harus terjun dibantu ini apa. Ada juga yang mungkin oke. Terus yang paling susah willingness tadi sih, karena nggak semua orang itu masuk ke lingkungan baru, bekerja di tempat yang baru tuh ready untuk emptying to refill ya kalau bahasanya. Jadi kayak kita mengkosongkan lagi diri kita, terus ready untuk adaptasi dan menerima semua hal-hal yang baru gitu. Somehow orang membawa identitas lamanya ke tempat baru tuh yang paling susah. Kok tempat lama gue dulu nggak kayak gini, sekarang tuh gini. Itu susah sih. Leadernya harus kuat banget tuh untuk bisa membentuk suatu leader baru dengan orang-orang kayak gitu. Sebenarnya kalau orang kan suka bingung ya, kenapa sih kok susah ya ngatur tim anak buah gitu. Ada beberapa, nah kita harus buat stepping stone-nya memang. Sejauh mana, makanya kadang-kadang kalau kita ngadepin seorang tuh enaknya papo begini begitu, mereka nggak tahu tuh proses Di balik itu Sebelum jadi enaknya. karena gini, orang berpikir tim kita tuh bisa dibuat dalam waktu semalam gitu. betul. Dan kita selalu berpikir dia kan udah gede, dia bisa belajar sendiri, dia tahu lah. Itu yang paradigma yang salah gitu. Sekarang tuh mulai ada gue liat iklan ya, ada satu, kalau seandainya orang menerapkan one-on-one coaching selama satu periode tertentu sama timnya, itu ternyata efeknya luar biasa. Tapi gue udah hidup itu udah dari tahun 2012 gitu, bukan suatu hal yang baru gitu. Tapi ternyata proses one-on-one itulah gimana kita saling mengenal, saling memahami, saling fine tuning tujuan gitu loh. Kayak terus misalnya gimana kerjaan, ini contoh ya, misalnya kayak Ren, gimana kerjaan bulan lalu, apa aja sih yang susah gitu. Iya Chris, gini. Oh,
lu ada yang perlu gue bantu nggak dari kerjaan lu apa gitu. Itu nggak banyak loh ternyata di corporate itu yang mau merelakan diri nanya. Iya. Karena itu capek, butuh waktu Iya, 1 butuh jam, energi. one on one loh, Iya. bayangin. Dan terus kalau udah oke, apa yang bisa gue bantu ini dan kita langsung besoknya kita langsung support misalnya, laptop gue udah rusak banget sih gitu, tapi gue udah coba kasih tau gak ada yang bisa. Oh iya dah, nanti besok gue yang ngomong deh gitu. Jadi kita benar-benar fokus satu orang itu untuk mensupport apa yang dia butuhin. Terus kita jelasin nih. Jadi gue bilang, Ren, lo tau gak sih sebenarnya tuh lo tuh punya kapasitas tuh yang gede banget gitu. Dan minum, kayak dia mau minum. Iya. Lanjut aja. Dan gue tuh mau bantu lu untuk jadi orang yang lebih hebat lagi dari hari ini. Lu mau nggak jadi sama-sama gue kita buat suatu hal gitu. Lu kan tentunya nggak pengen berkarir di situ terus, lu pengen berkembang juga kan. Mau. Nah, ketika dia mendapat kliknya itu dia dan dia mau berubah, biasanya tuh animo iklim kerjanya itu berubah tuh. Gitu. Tapi nggak bisa cuma lewat sekali pertemuan. Ya kalau ada 12 bulan ya 12 kali lu 12 minimal. kali untuk satu orang. 1 jam lu minimal 30 menit lah lu harus luangin. Tapi ternyata ya gue suka bilang tuh miracle effect-nya tuh selalu begitu. Kayak akhirnya tumbuh orang-orang yang loyalis gitu. Iya. Pasukan loyalis kita gitu yang ya dia willingness to do more sama pekerjaan kita. Dan gue lo bayangin deh sekarang aku megang 2 divisi. Itu kalau nggak punya gue bangun suatu fondasi seperti itu, mungkin orang biasa udah tewas kan. Udah stres udah gitu. Tapi karena kita bangun confidence sama kepercayaan itu sama tim, ya puji Tuhan kita masih bisa pegang nih semuanya nih gitu. Tapi kan itu bukan suatu hal yang baik juga, tapi maksudnya minimal itu bisa menolong lah gitu. Gak banyak orang mau ngelakuin itu karena capek gitu. Benar. Capek. Kayaknya bisa ngelakuin itu cuma yang leader mentok itu loh, yang nggak ada atasannya lagi. Karena energinya kepake buat ke bawah. Exactly, benar. Kalau misalkan leadernya posisi di tengah-tengah, capek. kejepit. Kalau menurut gue sih, Apalagi kalau sorry itu saya ngikutin atas. atasnya nggak capable. Jadi kayak leadershipnya juga nggak jalan yang di atas gitu loh. Iya. Itu tuh capek banget. Capek banget, tapi kalau sudut pandang gue sekarang sih, Iya. itu worth it lah untuk diperjuangkan. Oh gitu. Karena gini, Gue nggak mau berjuang capek. karena gini, kita memang harus punya tim yang bisa membackup kita kapanpun. Jadi idealismenya selalu sampai titik itu. Karena kalau kita nggak sampai titik itu, maka kita nggak akan belajar hal baru yang dimana hal baru itu bisa menolong tim kita juga. Artinya kita harus benar-benar fokus membuat dia, orang yang kita kader itu, loyalis kita itu benar-benar bisa otomatis. Ibarat kata nih, gue baru geser leher gue begini aja, dia udah tahu tuh pasti dia nggak beres tuh. Oh, langsung set, udah Pak, aman Pak, gitu. Jadi supaya otak kita tuh bisa berpikir untuk hal-hal yang lain. lebih besar lagi. Betul. Selama kita masih pusing nih si B nih, susah nih si C pusing nih, enggak Nah, what if kita ketemu tim yang nggak mau dibentuk? delete. Hah? Delete. Berarti being Nggak a ada leader, cara lain. iya. Nggak, gue udah pernah melalui proses dalam hidup tim yang mau diubah sama nggak mau diubah. Kaget gitu. Iya, benar, harus terminate, harus diputusin. Karena gini, toxic people itu nular. Oh, Oh, ya, ya. itu bener banget, setuju. Jadi kalau orang itu Singkirin langsung, orang biar nggak nular. ya bukan singkirin ini, ya gimana caranya supaya dia ya nggak di tim kita, ya dengan cara yang nggak harus keras juga. Gue rasa lu kayak bagus di unit lain deh, ini kita dorong. Atau mungkin dia nggak cocok. Iya, di iya. unit itu. Iya, dipikir benar-benar dipikir, didorong. Kalau bisa one on one-nya didorong aja. Kayaknya kamu kalau di sini terus kita susah nih. Kita nggak baik juga buat teman-teman yang lain kalau kamu masih begini. Karena gue pernah tuh gue-nya udah A, dan dianya masih BA gitu. Anak buahnya jadi BA juga. Nggak ngalir gitu. So, being leader means kita harus ready untuk dibenci dan tidak disukai. Sebenarnya itu prinsip Karena yang- itu kan itu untuk sebagian orang itu kan sangat ini ya Pak, kayak delete gitu. Itu kayak terdengar keras gitu. Tapi kadang-kadang ya, kalau gue sih melihat itu sangat mendramatisir sih. Gimana tuh gimana? Ya kita lihat dulu dong lensa papohan. Di sini kan.
Ya enggak, maksudnya kita kalau bilang kalau harus kan sekarang banyak orang bilang jadi leader itu harus siap dibenci, Iya. dijauhi. Iya. Tapi itu adalah kalau gue melihat itu suatu efek yang pasti terjadi dan akan selalu terjadi. Iya, berarti harus ready dong kita. Tapi kalau gue berpikir leader-leader itu adalah orang yang siap masuk surga sih kalau menurut gue. Tiba-tiba kita masuk di kerohanian. Karena gini, untuk menyampaikan suatu hal yang benar itu pasti dibenci lah. Iya. Karena nggak enak. Betul. Aku setuju. Iya. Nah, iya kan? Iya. Karena pasti nggak enak lah. Iya. Tergantung sekarang kita mau memasang POV-nya apa. It's a burden atau itu adalah suatu gift yang diberikan gitu. Yang harus kita tanggung jawab. Mungkin karena merasa itu jujur ya. Kalau sekarang di level aku dibenci itu suatu hal yang wajar dan nggak usah menjadi beban karena gue pasti dibenci. Tapi satu hal yang membahagiakan apa minimal gue bisa nolong orang untuk hidup benar aja. Meskipun nggak harus dia utuh dia benar. Contohnya apa? Minimal tahun lalu nih bulan lalu ada 2.800 orang yang terlambatnya lebih dari 4 kali di kantor. Terus gua inilah biasalah membuat satu gerakan. Sekarang sisa 1.500. Berarti kan Iya, ada perubahan. puji Tuhan alhamdulillah ada 1.000 orang yang pelan-pelan mindsetnya atau perilakunya minimal berubah gitu. Terlepas dia terpaksa. Iya, benar. Yang penting tujuannya udah Iya. benar lah. Jadi kayak itu gift, itu anugerah gitu. Ya syukur-syukur besok bulan berikutnya tinggal 500 lagi. atau besok tinggal dikit. Si perubahan tuh memang harus diapresiasi meskipun kecil gitu. Kadang-kadang kita terlalu lelah karena nggak ada yang mengapresiasi siapa. Iya, benar. Makanya apresiasi terbesar, gue suka melatih bahwa diri gue sendiri yang mengapresiasi diri gue. Nggak perlu validasi orang lain. Iya, Nggak perlu. gue cukup membanggakan upaya gue. Kayak lu baca data itu, Tere. Iya, Ya udah gitu aja. Gue Nggak butuh ada. Nggak usah kayak Tuhan hebat kamu, nggak ada kayak. Nggak usah itu kebanggaan gue Setuju. karena minimal. Lo selalu tahu ya, waktu pindah ke unit baru kan gue langsung bangun kayak kelas sharing setiap Kamis tuh. Yang di share video-video kita itu tuh. Oh iya. Enggak. Tujuan ini Oh, iya. Enggak. Teman-teman sebelum kita mulai, mari kita Kita lihat dimonetisasi tanpa sadar. Parah. Wah, Masuk deh lo, kayak udah ada aja gue kosong. dibongkar. Terus. Nah, tapi tau gak, setiap minggu tuh ada orang-orang yang suka nonton setia gitu loh. Yang selalu ikut karena Yang kelas itu kelas. bebas. Oh. Dan gue bilang, kenapa sih ikut terus? Iya, makasih ya ada kelas ini. Meskipun yang ikut cuma 30 orang, 20 orang. Banyak ya. Banyak tuh. Iya Udah kan, satu Dari kelas. iya tapi Kan disebarnya kan seluruh Indonesia, tapi yang ikut ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, ada Aceh. Bagi dong linknya biar aku Nggak sama usah, itu Gary internal. ikut. Nah, Ya. gua ada link Lu dalam. kurang apa tiap hari? Gua ada linknya. Gua ada linknya. Nah, dari situ ada semacam suatu gairah. Oh, ternyata masih ada loh orang yang mau diubahkan gitu. Ada orang loh yang mau dibentuk. Terlepas pasti ada orang yang suka sama saya. Ya iyalah. Itu sesuatu hal yang wajar kok. Nggak usah. Makanya tadi aku bilang gini, ya udah Yun, that's the fact gitu. We will haters gitu. Kita akan punya pembenci. Tapi jangan lupa, kita juga ada orang-orang yang setia yang mau ikut kita kemanapun kita berjalan. Nah, kita fokus aja ke orang-orang itu. Walaupun jumlahnya dikit ya. Ya, Ya, dong. Kenapa kita harus pusing 1.000 orang? Sedangkan ada 1 orang yang berharap lu bisa melakukan sesuatu. Gitu. Udah closing nih. Udah closing nih. Enggak lah. Ini cuma tamat closing. Tapi bener sih, gue inget beberapa waktu lalu gue sama Gary kan kita yang makan terakhir dari podcast itu. Ayam bebek. Enggak, Ada apalah terus, ada terus. ada pembicaraan. Iya, ada ngobrol-ngobrol terus Gary tuh selalu ngingetin, ingat Yun, fokusnya tuh bukan di mereka tapi elunya gitu. Itu relate sama ini. Maksudnya ketika kita jadi leader, fokusnya bukan tentang seberapa besar orang yang akan kayak mungkin menyukai kita atau apa, tapi lebih ke dampak yang kita berikan terlepas dari berapa orang yang akan pro and cons gitu. Iya. Kayak itu, tapi harus prepare sih Pak, karena nggak semua orang kan ready menerima, apalagi kalau tahu kalau dia tidak disukai itu kan agak, ya nggak tahu ya, kalau cowok kalau cewek kan tuh agak sensitif ya Oh, kayak. gue sangat sih. Dia Ya, feeling banget sih paling Iya, orang. sih, suka sama paling gua, feeling. Si paling feeling. Topeng gue banyak. Kayak kalau ingin disukai semua orang, jualanlah es krim. Kayak makanya gue gak jadi leader karena itu deh. Gue gak siap. Gue mau cari aman. Sebenarnya sih kalau gue sih memandang
menjadi seorang pemimpin itu apa sih? Itu kenapa sih kita capek-capek jadi pemimpin? Kalau gue melihat karena nggak ada orang lain yang mau melakukan itu. Itu buktinya yang tadi siapa yang ngomong tuh? Yang kelasnya jadi apa? Rata. Dalam satu kelas itu nggak ada orang yang mau menjadi leader lagi. Pak Pohan, Pohan ya? dari Kayak- tes Iya. DISC itu kan. Stabil semua. Ha-ha. Stabil semua. Aku juga kemarin tes itu stabil semua. Iya, pasti kalau tes DSC sekarang orang cenderung stabil sama Nggak ada yang dominan. cermat. Iya. Stabil Nggak ada cermat yang- atau stabil intim gitu. Iya. Padahal kalau dulu tuh kalau tes tuh kelihatan banget ya, kayak kita dalam satu kelas tuh kayak kelihatan aja. Ini kayak mau kelihatan tampil, mau kelihatan dominan. Iya. Masih Iya, ada orang-orang iya. gitu dan Iya, jumlahnya lumayan. Sekarang udah jarang. Sekarang kayak orang-orang jarang. udah saling-saling lihat aja nih kan. Atau dia mau jadi leader tapi pas ngangkat entar. Tapi ya nggak tahu ya kalau di kantor gue sekarang banyak banget komentator asli. Komentator Dan itu- dalam hal? Ya orang yang hanya Mengkritik. membuat gaduh keadaan aja. Iya, mengkritik. Ya kayak gini. Sorry, ini begini, sorry. Ini Dalam begini. rangka maksudnya kenapa dibuat gaduh? Atas leadership yang lo lakukan. Ya atas kondisinya dan dia nggak mau take action apapun atas kondisi itu, ngerti nggak sih? Malah dia punya kewenangan itu kan capek ya, maksudnya. Tapi jangan salah ya, kayaknya di banyak perusahaan sekarang ngalamin fase-fase begitu deh. Karena ya tadi kalau kata Randy orang takut punya tanggung jawab itu, takut dia tiba-tiba. Sekarang kan orang jadi cenderung gini loh, yang berinisiatif lah harus yang melakukan hal itu gitu loh. Iya, karena itu kayak suatu pattern yang terjadi gitu loh, Pak. Kalau lu Iya. punya inisiatif tinggi, ya udah lu aja Atau gitu. lu punya ide, lu juga yang lakuin. Lu yang eksekusi kayak, apa nih gitu. Jadi makanya kita tuh udah jarang Tapi sama banyak nggak yang sih kalau di bertanya. kantor yang baru juga gitu? Sama aja sih, Sama Pak. I ya? think itu udah jadi budaya Berarti semacam sih. universal language kayak gitu ya? Iya, udah jadi budaya Iya gitu. loh. Dan mungkin beberapa orang di levelku ya, yang masih seumuran, itu kita mungkin salah satu yang sedang berupaya untuk memutus rantai itu gitu. Oh, Jadi bagus. kita Masih ada lah. kita nggak Hal-hal ini penting. mau mendelegasikan suatu pekerjaan hanya karena kita lihat dia capable gitu. Oh. Being capable is good gitu, tapi jangan sampai bikin orang itu mengambil suatu pekerjaan yang bukan tanggung jawabnya dia gitu loh. Mungkin kalau kita lebih kayak tolong lu yang mentorin ini deh gitu. Jadi tetap si C yang ngerjain tapi lewat tangan si A misalnya, karena kita ngerasa A ini cukup capable gitu. Jadi nggak semuanya oh karena yang pinter A, yang ini A, jadi semuanya di A. Kalau di kita nih kan rata-rata budayanya kayak gitu ya. Nah itu kan stressful kalau menurut gue ya, karena apalagi sama orang-orang yang nggak bisa bilang no, Iya. yang yes sir, yes ma'am gitu. Itu stressful. Apalagi kalau pimpinan lu enggak, bisa lu ngomong enggak. Iya. Ya tapi intinya sih kalau gue sih intinya dalam menjalani lika-liku sebagai leader ya. Kadang-kadang orang nanya sebenarnya energinya dari mana sih gitu. Makanya kalau gue sebenarnya lebih suka kalau kita membangun fondasi kepalanya itu karena sebuah keresahan gitu sih. Dibandingin lu kayak to be a leader karena lu kayak memaksa diri lu jadi leader. Enggak, sebenarnya sih energinya lu kenapa mau jadi leader ya karena dari sebuah keresahan. Itu lebih kuat. Misalnya kayak lu ngeliat ini orang-orang di sini kok gini-gini aja ya, kok nggak bertumbuh ya. Ya kan dari keresahan itu gitu. Nah, itu yang mesti dipikirin karena kalau enggak ya energinya habis. Iya. Misalnya kayak gue kenapa mau jadi pemimpin ya karena gue pengen orang-orang di kantor sekarang tuh bisa punya semangat daya juang maju, peduli gitu-gitu. Karena gue tahu ini bukan pekerjaan semalam, makanya ya gue tahu ini bakal maraton yang panjang gitu. Makanya energinya nggak habis-habis karena gue punya tujuan yang ya mungkin ini memang nggak bisa selesaikan semalam sih, butuh waktu aja gitu, panjang nggak tahu kapan ya harus terus gitu. Nah mungkin itu ya kayak orang-orang yang bisa menjadi jawaban atas keresahan itulah yang disebut leader sih kalau gue bilang gitu. Pasti kan setiap kantor kita tuh punya satu problematika yang permanen. Iya. Iya. Berulang. Kok nggak kelar-kelar. Dan tiba-tiba lu menjadi sosok yang mulai menyeimbangkan isu itu. Disitulah lu jadi leader, ya kan? Karena lu melawan arus yang permanen effect itu. Sebenarnya itu kesempatan kita. Sebenarnya kalau setiap orang punya keberanian kayak gitu sih dia mudah-mudahan cepet berkarir ya. Cuman nggak semuanya berani karena ya tadi punya resiko kata Yunita kan, tanggung jawab. Iya. Gitu. Tapi kalau dari pengalaman lo Chris ya, tapi kan gue karena belum tahu unitanya seperti apa. Pengalaman lo kan lebih lama
misalkan lu selalu ngomong tentang leadership segala macam. Ngomong tuh hal yang mudah, kalau ngelakuin kan belum tentu ya. Pernah nggak sih tujuan? Kalau yang gue tau kan tadi kan lu bilang leadership itu kan butuh purpose juga, butuh tujuan, butuh goalsnya juga kan ya. Pernah nggak dalam mencapai tujuan tersebut? Mungkin banyak gagalnya sehingga itu memudarkan kepemimpinan lu kayak Motivasinya jadi berkurang. Bahkan lu mempertanyakan itu, ini benar gak sih gue cara gue mimpinnya? Pernah nggak sih ada fase di mana muncul keraguan, Iya, muncul capek, buat putus asa mungkin. tempatnya mungkin kan misalkan apa? Gua yang salah mimpin atau tempatnya memang tidak mau bertumbuh, ada nggak fase di mana sempat hilang? Terus kalaupun misalkan kembali lagi, itu kenapa? Karena apa? Ya ada lah. Gue bukan Superman. Maksud selalu selamat pagi. Ya, soalnya 15 tahun nggak mungkin dong. Iya, titik Nggak akan jenuh, berhasil titik terus. jenuh. Ada gagalnya kali, sharing kali. Sharing kali. Makanya kalau gue suka bilang ini terlepas lu bukan leader atau enggak ya. Iya. Siapapun kita harus bisa membuat semacam checkpoint. Oh yang list tadi. Bukan, lu punya tujuan besar nih. Gue pengen orang di kantor ini berubah A gitu. Ya lu nggak itu terlalu untuk sampai titik A itu kan kadang kita mikirnya harus Milestone-nya harus jelas terlalu ya. jauh gitu loh. Kayak kita nih, gampang YouTube nih, ngejar 1000 kan kayaknya jauh banget. 1000 jauh. Bikin lah 10. Kita harus membuat kalau Roadmap. bukan jauh banget. Terukur lah ini. Bukan. Kita terlepas lu buat checkpoint, lu harus membuat selebrasi kecil atau siapa yang jadi. Oke. Dan selebrasi itu harus benar-benar lu lakuin, jangan cuman kayak sekedar formalitas gitu loh. Contoh nih kayak gue tahu gue lelah gitu, tapi kan minimal gue berhasil sampai titik inilah gitu. Ada checkpoint yang lu bikin dari pekerjaan lu gitu. Kalau 1000 orang belum berubah, minimal ya 30 orang lah udah mau dengerin. Berdoa besok 40 orang. Bulan depan, alhamdulillah 50 orang udah mulai diubahkan. Jadi, benar-benar. Nanti kalau turun pun, biasanya kok tahun ini bulan ini cuma 20, ya alhamdulillah lah 20. Itu masih ada daripada Iya, betul. kadang kita kurang menghargai setiap proses yang terjadi Upaya. dalam hidup kita gitu. Kita terlalu idealis, pengen ngejar apa yang kita mau dibandingin keadaan sebenarnya gitu. Jadi Bener. lu harus bener-bener apresiasi apapun itu supaya lu tetap, dan jangan terlalu memaksakan diri untuk bisa mengontrol semua keadaan. Karena capek. Benar. Capek banget Benar. gitu. Ada hal-hal yang kita harus belajar let it go gitu, kayak ya udahlah emang nggak bisa. Ya udah. Kadang-kadang orang meskipun mudah dikatakan, tapi gue bisa bilang nggak semua manusia termasuk kita bisa mudah untuk move on atas sesuatu yang nggak ideal. Setuju. Setuju. Nah, caranya gimana? Lu harus menjadi orang yang cepat shifting atas ideal lu itu. Jadi cepat dari go aja. Oh ini nggak kecapai. Oke ya udah. Terus berikutnya apa nih? Gitu. Jadi kayak langsung shifting aja karena lu Jangan terlalu nggak usah- diratapi ya. Anjir. Kenapa ya? Terus kayak lu Kulit lagi. lu 1 jam seharian nggak bisa tidur sampai malam, besok pagi masih Mendramatisir itu wasting keadaan. time, Bener. wasting time. Bener. Lu terlalu buang waktu atas kondisi yang lu nggak bisa atur. Ya Iya. ya udah, hari ini gue gagal, gue nggak bisa kontrol, udah besok gimana supaya berhasil, itu yang lu pikir. Iya. Oh gue besok mesti gini besok gagal lagi, oke gue masih blow on deh. Besok gimana ya supaya gue lebih baik, itu aja. Iya, bener. Gue berusaha banget jadi manusia yang seperti itu supaya ya kita cepat beradaptasinya gitu. Kalau enggak, yang bikin kita susah bertumbuh ya karena terlalu lama meratapi kegagalan. gitu, Kegagalan, kadang-kadang. betul. Iya. Kayak lu duduk gitu lama. Ya. Sharing dikit ya. Jadi yang Pak Pohan bilang tadi tuh sebenarnya aku lakuin di kehidupanku. Jadi ada somehow aku ngerasa kayak aduh kok aku stuck banget ya, kayak nggak ngapa-ngapain gitu, kayak kok hidup nih. Tapi aku kan punya diary ya, Pak. Nah, kadang tuh aku buka di tanggal, misalnya aku stuck di tanggal 30 Mei gitu ya, 2026. Aku biasa buka 30 Mei 2025, 2024 gitu. Terus aku ingat, oh tahun lalu tuh minimal di tahun lalu tuh aku misalnya pada saat itu aku lagi ada masalah gitu, tapi tahun ini ternyata masalah itu udah nggak matter lagi loh buat aku. Atau misalnya kayak tahun lalu aku presentasi belum bisa menguasai 3 produk gitu, ternyata tahun sekarang minimal udah sampai ke 6-7 produk. Jadi kayak
nggak harus yang sesuatu yang besar gitu, tapi ternyata kita bertumbuh loh gitu, kita bertumbuh dibandingkan kita yang tahun lalu, dan itu sangat-sangat apa ya, ngebooster energi. Jadi kayak ya ini aja kayak oh ternyata ada kok, meskipun memang nggak dalam bentuk apa ya, nggak kelihatan di mata gitu, tapi minimal kita bisa comparing ourselves to yang sekarang sama yang tahun lalu, ternyata kita tumbuh kok gitu. Itu ternyata ngaruh banget. Journaling setiap hari tuh kayak gitu. Jadi aku ngerasa sih yang maksud papa kan kayak dilihat aja tahun lalu tuh gimana, ternyata kita ada perubahan sedikit demi sedikit gitu. Iya, jadi kita terus selalu belajar melihat yang lebih luas aja gitu. Kayak masalah yang lu yang hadapi ini kok pasti pernah dialamin orang-orang yang sebelumnya gitu. Terdahulu. Cuman kita melihatnya karena kita kapasitas kita terbatas aja, sehingga kita melihatnya kayak gede banget gitu. Iya benar. Tapi itu juga salah satu wadah kita untuk tumbuh sebenarnya. Kalau direfleksikan lagi, semua hal yang tidak kita suka itu harus terjadi emang untuk menciptakan kita yang hari ini yang lebih kuat, yang lebih wise, yang lebih bla 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 bla. Itu ironi kehidupannya, karena kalau kita mau tumbuh tuh ya nggak enak. Semua rasa harus dicoba. Iya gitu. Tapi Nano. belajarlah jadi orang yang selalu tertawa di ketidaknyamanan gitu. Iya, ini gue lagi gak nyaman. Bukan gila ya, tapi kayak ya nikmati aja bro gitu. Semua orang di dunia juga lagi susah, nikmatin aja gitu. Bukan lu bukan satu-satunya orang yang susah di dunia ini gitu. Enjoy the ride aja gitu. Ada waktu di mana kita lagi di bawah, ada waktu di mana kita di atas, ada waktu di bawah lagi, di atas lagi. Ya kita cuma dipersiapkan untuk suatu hal yang lebih besar aja gitu. Setuju. Keren. Ini ngerekam gak sih? Ngerekam. Lo gimana sih lu? Ijo gak sih? Dia klip lu. Klik dong. Klik kali itu. Oke, conclusion. Bukan conclusion ya, nanti satu aja. Tapi kalau misalkan yang gue tangkap ya, ini kan gue dari tadi kan mengamati. Tapi yang gue tangkap, mungkin pertama ada bedanya antara leader dan bos itu dari relasi kali ya. Kedekatannya mungkin yang dibangun beda. Misalkan leader mau nggak mau harus punya ikatan yang lebih kuat. Kalau bos kan nggak terlalu peduli. Misalkan yang penting gue tahu apa yang gue mau, lo jawab. Beda dengan leader kan, apa yang lo mau, yang orang itu mau ke kita juga harus kita dengarkan kan. Mungkin itu yang gue bisa tangkap dari obrolan tadi. Sama kayak misalkan satu hal lagi, dalam kerja gue nggak pernah mimpin orang, tapi kalau misalnya mimpin proyek kan pernah beberapa kali. Leader itu kan butuh sesuatu yang terukur, misalkan ukuran itu kan yang bisa nentuin kita tuh berhasil atau enggak. Kalau di dunia produk gue tuh namanya matrix, success matrix. Itu perlu ditampilkan di depan, biar kita tahu kita berhasil atau enggak. Karena kalau misalkan berhasil itu juga ada, misalkan kita mau capai sesuatu yang gede dalam waktu 1 tahun, nggak bisa 1 tahun kelihatan kan, takutnya misalkan udah jalan setahun gagal kan, sia-sia. Dipecah lagi tuh per 3 bulan, per 6 bulan. Jadi kita tahu nih untuk mencapai 1 tahun itu di 3 bulan kita cuma dapat segini. Berarti kita harus ngejar lagi lebih atau enggak. Oh ternyata 3 bulan udah dapat lebih gede. Mungkin bisa kita melakukan sesuatu yang bisa melebihi ekspektasi. Intinya segala sesuatu harus terukur. Nah itu yang kedua seperti itu ya. Terus dalam mencapai suatu tujuan pun, kalau misalnya terukur tadi tuh, kan harus ditampilin angkanya tuh harus ditampilin di depan kan. Tujuan itu minimal kalau misalkan kita tahu nih itu nggak tercapai, benar kata lo. Tapi balik lagi ya, gue nggak pernah memimpin suatu komunitas atau people gitu, lebih ke arah project. Kalau project kan enak ya, gagal terminate karena 1 tahun tuh waktu yang cukup lama untuk kita ngembangin itu project, contoh misalkan segala macam. Nah itu sih sebenarnya gue lihat kayaknya ada kemiripan. Mungkin bedanya gue ke suatu project, kalian tuh yang lebih ke arah leadership yang tempat lain. Tapi kan intinya leadernya seperti itu ya. Terukur tuh penting sebenarnya sih menurut gua. Kayak tadi tuh lu tahu lu berkembang atau enggak, ya lu karena lu punya catatan di tahun 2005. Ada yang lu poin kan. Kenapa lu tahu juga ya? Kayak tadi kan lu ngelihat lagi ada angka kan. Dari 10.000 yang gue capai, ada datanya segala macam. Sebenarnya itu penting sih. Walaupun nggak tahu jumlahnya tuh. Itu dari gua. Bukan konklusi ya teman-teman ya. Aku mencoba melihat dari sisi aku yang sebagai seorang Moko.
Yang bentar lagi mau ulang tahun. Udah dikeluarin nih sama Giri semuanya. Juni udah mau lama, Juni. Being a leader itu bukan hal yang mudah ya, makanya nggak semua orang bisa. Meskipun secara struktural semua orang bisa jadi bos pimpinan gitu. Kalau menurut gue sih Pak, leadership itu nggak harus di kantor, tapi bisa juga di rumah, Banget nih. di sosial gitu ya. Di keluarga kecil juga kita dibutuhkan Setuju, peranan leader benar. itu gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang Amin. harus kita mulai once kita mau kerja kantoran gitu. Tapi ya starting dari tempat kita berada gitu ya. Kalau kita di rumah, belajarlah untuk menjadi leader di rumah, di kelas, di tempat ngaji. Tempat ngaji. Lu mau ngomong apa? Kok larinya ke tempat Gara-gara denger azan. Astagfirullah, udah asar. Lanjut. Jadi itu bukan sesuatu yang harus kita prepare once kita mau masuk ke dunia kerja gitu. Dan menjadi leader itu yang paling menurut aku harus jadi leader dari diri sendiri dulu sih. Karena itu yang paling susah. Kalau kita udah mampu jadi leader diri sendiri, insya Allah kita juga Mulai dari mampu diri sendiri ya? menjadi leader orang lain. Iya kan? Iya, Karena dimulai dari diri sendiri. iya kan? Dimulai dari diri Jangan sendiri. lagi. Maksudnya kalau lu bangun pagi, terus lu nggak beresin kasur misalnya, itu kan ya lu harus bisa mimpin diri lu sendiri. Bangun pagi, lu harus bisa melawan segala macam hal yang menurut lu this is not good for me gitu. Jadi ya bangunlah dari diri sendiri. Lebih luas, keren nih, lebih luas keren nih. Ke Papa nih, ke Papa. Harus gong nih. Gong. Oke, itu aja dari kita. Harus gong. Iya, apa ya? Udah banyak kali gue ngomong kalimat-kalimat bagus. Dia udah bilang terima kasih Ya aja udah udah. kemarin. Terima kasih ke kita. Terima Iya. kasih Yunita tadi mengambil diri sendiri. Jadi MC ya MC. Kasih Randy. Ya tapi sebenarnya sih gue mau ngemas ya, menjadi seorang pimpinan tuh bukan suatu beban, tapi menjadi pimpinan tuh adalah jawaban atas suatu permasalahan. Jadi kalau kita mau jadi seorang pemimpin, artinya kita menjadi jawaban atas suatu yang sedang terjadi. Jadi kalau itulah yang harus jadi semangat kita, bukan sebagai burden, tapi kita jadi pimpinan itu karena kita ingin memecahkan satu hal yang menjadi keresahan di It's a gift ya, it's a gift. iya, suatu hal yang ini harus selesai nih, nggak bisa terjadi begini terus gitu. Dan untuk itulah gue ada supaya hal ini selesai, supaya itulah jadi pemimpin tuh seperti itu gitu. Karena terlepas lu bisa dikasih jabatan, lu bisa dikasih uang, tapi kalau itu semua nggak akan jadi apa-apa kalau kita nggak punya peran untuk menjadi solusi atas satu masalah itu sendiri gitu. Itu aja sih. Ya semoga nanti Yunita, Randy, gue juga sama, kita jadi pemimpin yang bisa menjadi jawaban atas keresahan seluruh orang di unit itu gitu. Amin. Makasih. Jangan lupa habis ya. Ya, thank you Thank guys. you. Jangan lupa di like, comment, subscribe video kita sesi ini. Nggak kerasa udah 2 jam enggak ya? Enggak. 1 jam. Ya, semoga bermanfaat dan kita jumpa di next episode. Bye bye. 1, 2, 3.